hubungan itu juga akan mudah dibaca orang. Betul, Kemana betul. arah politik dari Ya, Pak ya, Jokowi ya, itu. ya, ya. Ya, dan pemerintah itu juga instrumen untuk ya mungkin stick and carrot-nya. Selebihnya itu sebenarnya endorsement dari Pak Jokowi itu. Ya. Yang dahulu endorsement Pak Jokowi ya. itu terlihat jelas Bang sebenarnya. Ya, Bagaimana pengaruh Pak Jokowi itu terhadap elektabilitas capres-capresan ini. Mudah dituduh untuk melihat politik praktisnya kental itu kan. Ya. Karena menjelang ini sebelumnya kemana saja Diam gitu aja ketika ya. ada hal-hal yang Iya, iya. itu ya lain ya, bukan itu terlepas dari setuju atau tidak. Tapi ini analisis kenapa misalnya 02 kok naik, lalu kemudian kritik-kritik itu kenapa kok yang tajam itu Ya. kenapa tidak mempengaruhi soal Ya, ya, ya. Sobat Pandangian, saya kembali mengundang sobat saya, seorang senior, peneliti senior di sebuah lembaga yang 2 bulan lalu sudah saya interview dia, panjang lebar. Dan yang menarik dari interviewnya bulan lalu itu adalah bahwa dia meng-capture sebagian besar, sekitar 70% masyarakat menginginkan pemilu atau pilpres berlangsung 1 putaran. Dan pada survei yang terbaru, beliau justru menemukan angka yang lebih tinggi, sampai 79%. Tidak beda jauh dari Denny JA, LSI Denny JA yang kemarin, kurang lebih 80-an%. Tapi artinya apa? Penelitian beliau ini yang pertama yang saya lihat memberikan perhatian untuk meng-capture bagaimana pendapat masyarakat tentang 1 putaran atau 2 putaran. Siapa lagi kalau bukan Usep Syaiful Akhyar. Selamat datang Kang Isyep, dan Anda tadi saya lihat sibuk di rilis hasil survei terbaru ya. Baru terima kasih sudah diundang, Bang. Ya, baru diluncurkan hari ini karena hari ini, minggu depan kan sudah mungkin pemilihan. Ini terakhir. Iyalah, karena kan minggu tenang ya tanggal 10. Kalau ada 2 putaran mungkin survei lagi untuk Nah, justru itu yang menarik ya, kalau ada 2 putaran. Tapi kalau saya lihat dari survei Anda, ya dibandingkan dengan 1,5 bulan lalu, ada kenaikan elektabilitas di pasangan tinggi. 02 ya kan, yang tadinya waktu kita masih bincang-bincang di sini masih 44 ya kan, Pak. Ya. Sekarang kan udah 52 ini. Jadi waktu itu 45 waktu itu. Ya. Sekarang 52, 7%. Ya betul. 7% dalam sebulan loh. Ya 2 bulan. 1,5 bulan lah. Itu Desember kan. Ya 1,5 bulan lah. Ya. Kan sekarang kan belum masuk ke bulan Februari tengah. Iya. Ini kan tanggal 3 kan? Ya. Sampai tanggal 3 kan? Ya, sampai 3 Januari. Iya, datanya kan. Ya, setelah protes segala macam ini. Oh iya. Tapi harus kita pahami dulu Bang, saya kira. Silakan. Penting dari angka itu ya. Jadi berapa persen sih sebenarnya Anda yakin atau peluang 1 putaran itu? Ya bagi saya mungkin 70% lah itu. Di sini itu 9. Enggak, maksudnya dari angka. Ya. Baik. Ya, dari angka itu. Ya. Jadi itu yang berbeda tadi. Nanti saya jelaskan juga. Oh iya, baik. Jadi kalau lihat angka itu 02 52,5%. Yes. Lalu kemudian 01 itu 22 ya sekitar itu. Lalu kemudian 03 itu 16,9. Tapi ada undecided voters. Ya. Jadi undecided voter itu pemilih-pemilih 6,3. ya yang masih belum menentukan pilihan. Betul. Atau tidak mau belum menentukan pilihan. Ya, betul. Dan kemudian ada yang menolak menjawab. Ya, 2,2%. Angkanya sekitar 8% gitu. Ya, kalau dijumlah. Ya. Nah, 1 putaran itu akan terjadi kalau ada 1 paslon yang melebihi dari 50%. Betul. Nah, ini kan sebenarnya di survei ada yang melebihi sebenarnya. Mencapai angka psikologis itu ada beberapa, ada Denny Jia juga gitu. Ya, lalu kemudian juga Populi ya. Populi bahkan agak lebih tinggi 52. Enggak, karena bisa dijawab begini. Populi itu dirilis 7 Februari sampai tanggal 3 Februari. Ya, betul. Di sana sampai tanggal 26 Januari. Relevan. Nah, saya memahami begini, 52% sebenarnya kemungkinan 2 putaran juga masih ada cara bacanya. Karena kan ada margin of error. Betul.
Jadi margin of error itu sekitar 3 lah gitu ya, 2,9. 253 gitu ya. Jadi 3 gitu ya misalnya. Jadi kalau ke bawah itu angka confident intervalnya itu antara 49 sampai 55 Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi ada sebenarnya angka yang mungkin juga 49. Iya, Angka 49 berarti 1/6 ya. Jadi iya. 1/6 itu sekitar, apa namanya, 30% ya, 20%, 30%. Jadi angka dua putaran itu juga masih ada peluangnya 30%. Itu pun kalau undecided voter itu memang tidak apa namanya, tidak memilih gitu ya. Tapi 70%-nya itu satu putaran gitu. Gitu yang Oh iya, dimaksud. oke, oke, oke. Ya Ngerti, gitu. saya bisa tangkap, saya bisa Kalau tangkap. undecided voters-nya Iya, yang 8% itu tidak iya, memilih, memang tidak memilih iya, sampai iya, akhir. iya, iya. Tapi kalau dia memilih lalu kemudian lari ke 02 dan ke 03 dan ke 01, maka pasti 2 putaran. Hmm, Begitu. iya. Tapi kalau ke 02 ya, lari ke 02 ya jelas Satu satu putaran itu putaran, iya, jelas iya. ya. Tapi kan semuanya ini bekerja, bahkan 02 itu juga sedang gigih bekerja untuk 2 putaran. Saya kira semuanya itu juga sekarang Hmm, all out, Bang. Kalau saya lihat itu all out iya, semua. iya. Yang satu menganggap bahwa ketika peluang satu putaran itu di depan mata gitu ya, peluangnya 70% saya bilang tadi, itu lalu kemudian all out agar ini terjadi di 14 Februari nanti. Iya, Tapi ada juga yang, menginginkan 2 putaran, biar iya, menarik napas. Mereka juga iya, beberapa survei kan sudah tidak diperdebatkan lagi soal siapa yang unggul kan iya. sebenarnya kalau Tapi 2 ada urutan. tapinya, Bung Usep. Ya, Survei ini tidak meng-capture hasil debat 4 Februari. Mengapa saya mhm, katakan penting? Karena banyak sekali anak muda yang memberikan apresiasi terhadap closing statement dari ya, ya, pasangan ya, 02 yang bukan hanya merangkul, meminta maaf kepada yang lebih muda. betul. Jadi dianggap ini luar biasa, jiwa kenegarawanannya luar Ya biasa, itu, ya ya betul kan? betul. Jadi hampir mirip dengan ketika dia diserang pada debat sebelumnya juga begitu Iya naik betul, simpatinya. Ini juga begitu. iya Jadi ada betul, kemungkinan tren yang Anda capture 1,5 bulan lalu 45%, ya, ketika 70% juga yang mengatakan ya, lebih baik putaran satu, yang satu putaran, satu putaran. Nah, dia ada tren kenaikan 7% dalam satu ya. setengah bulan dan tren-tren itu bisa dibaca dari fenomena-fenomena yang terjadi pada gerakan-gerakan Ya. dari lawan 02 yang blunder gitu loh. Nah, sebenarnya angka yang menginginkan 71, yang menginginkan satu putaran itu harus dipahami begini juga, Bang. Jadi itu yang menginginkan 71 tidak hanya dari 02. Tentu, Sebenarnya kalau kalau dilihat, tapi juga 01. tentu. Nah, ada dua hal yang mungkin bisa ditafsirkan ya Baik. secara statistik ya. Jadi itu bisa bermakna normatif bahwa orang yang menginginkan satu putaran itu menginginkan agar misalnya tidak menghamburkan pendanaan, Ya, ya, betul. nah yang kedua itu agar misalnya pemerintah segera fokus pada pembangunan, ya. Ya, Lalu kemudian agar konflik itu betul, tidak panjang gitu. betul. Nah saya kira itu di 01, 02, 03 itu ada yang di 71 itu gitu. Ya, Tapi ada yang kedua saya kira di antara 71 itu juga ada yang memahami bahwa, atau meyakini bahwa calonnya yang akan menjadi satu putaran itu. ya, Gitu bisa, ya, bisa. di 02 ataupun yang lainnya ya Ya, meyakini itu. Kadang-kadang kan kalau dilihat, tentang dari masyarakat itu juga tidak melihat angka-angka sampai detail seperti itu gitu. betul. Jadi optimisme lalu kemudian yang satu soal normatif tujuan dari satu putaran itu, Ya, gitu. ya, Dan itu juga banyak kan, misalnya dulu juga pernah kita bicarakan dari, angka angka yang menginginkan satu putaran itu juga milenial juga banyak yang betul, menginginkan itu, agar tidak berkepanjangan nih betul. konflik-konflik ini. Dan karena sudah terlihat dari survei Anda, kenaikan yang signifikan kalangan Betul, muda dari 49% betul, menjadi iya. 57%. Iya, betul betul. Dan di kalangan tua Ya, juga ada yang hal yang sama gitu. Jadi artinya poin saya begini, kalau voters yang memberikan pendapat ini adalah sebagian besar kalangan menengah atau muda, iya dia iya. itu lebih rasional ketimbang orang tua.
Ya, betul betul. Lebih rasional dia nggak asalan dia check and recheck dia. Kalau orang tua kadang-kadang masa lalunya selalu dipegang dia. Ya ya ya. Sering kali dia bilang kalau masa lalu begini-begini, dia yakin itu berulang kembali. Betul. Tapi kalau anak muda enggak, Betul check betul. and recheck again Ya, gitu loh. Jadi artinya gini, saya mau menarik itu. membantu saya mau membantu para pemirsa untuk melihat bahwa kecenderungan satu putaran itu bagaimanapun, walaupun di sana ada 3 Ya. pasangan atau 3 voters, lebih menguntungkan secara psikologis pasangan Ya, 02. ya saya kira gitu. Apalagi kan tadi Abang bilang bahwa ini dilakukan sebelum debat terakhir itu Iya, yang iya, mengundang simpati betul, dari, betul, 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 dan betul. itu saya kira faktor-faktor ke arah situ. Ya saya bilang begitu. 70% itu sebenarnya angka angka tidak optimis sebenarnya. 70% untuk satu putaran itu Ya, sebenarnya. betul, betul. Dengan hitung-hitungan tadi Ya, gitu. saya setuju dengan Anda. Cara Ya, analisa itu bagus tuh. ya, tapi kemudian kalau dilihat faktor-faktor untuk meningkatkan elektabilitas, saya kira Ya. 02 sangat proper untuk memenangkan itu ya. Nah, pertama, Misalnya soal debat tadi, lalu ya, kemudian soal program-program yang betul. dilakukan oleh Jokowi. Kemudian juga yang Partai menarik di politik sini, gitu. yang menarik kan, bahwa dalam penelitian Anda ini presiden juga naik approval Approval ratingnya. rating, ya, betul. Kemudian Bawaslu yang selama ini selalu diwanti-wanti atau katakanlah dikhawatirkan oleh pasangan 0103 tentang ketidaknetralan juga naik dari 69 menjadi 76. Betul betul Ya, betul. dan kemudian KPU juga hal yang sama, 70,3 naik jadi 76,1 Betul. secara beriringan ya. Kemudian yang juga menarik, yang selama ini selalu diangkat soal moral, soal Ya, MK, ya, ya. MK itu ya, di sini juga naik ya dari 54,8 bulan November tanggal 6 sampai tanggal 10. Hari ini tanggal 6 sampai tanggal 10 63,7. Ya. Nah, satu, saya ingin merespon soal approval ratingnya Pak Jokowi Ya, yang naik saya kira di angka ya, 80 ya, dan ya, itu ya. menguntungkan 02. Jadi ada Ya, beberapa betul. sebenarnya Ya. yang menurut saya menguntungkan 02. Jadi atau membantu kenapa elektabilitas 02 naik gitu secara Ya, ya. signifikan. 7% sebenarnya, Bang. Iya, Dari 45. dalam 1,5 bulan. Ya, gitu. Satu, memang approval ratingnya Pak Jokowi itu naik dan Betul. itu menguntungkan Jadi sekali linear lagi. kenaikannya. Ya, gitu. Ya. Ya, karena Pak Jokowi itu ya sudah dibaca sama semua orang Betul. bahwa Ya. dia mendukung 02. Ya. Tidak harus dikatakan dan Betul, tidak harus betul, betul. dideklarasikan karena Betul. itu kan hubungannya bapak dan anak Ya, kan ya, gitu. ya. Nah, beda kalau misalnya 02 itu ngambil wakilnya Erick Thohir, itu Ya. akan berbeda mungkin Iya, ya. iya, iya. Tapi ini karena hubungan itu juga akan apa namanya mudah dibaca orang Betul, kemana betul. arah politik dari Ya, Pak ya, Jokowi ya, itu. ya, ya. Ya, dan pemerintah itu juga instrumen untuk ya mungkin stick and carrot-nya. Iya, Ya, ya. itu juga kan dilakukan Ya. juga. Dia memberikan hadiah, dia memberikan juga pembagian bansos mungkin ya. ancaman juga ya dalam tanda petik. Ancaman itu apa? Ya, ya, ya mungkin apa namanya, tuduhan-tuduhan gitu ya. Ya, ya. Tapi ya banyak bansos, lalu kemudian mungkin mengancam soal misalnya ini tidak diteruskan lagi, ini proyek di pemerintahan. Ya. Ya kan juga bisa begitu, Betul, gitu ya. betul, betul. Nah, jadi itu salah satu yang menurut saya itu juga menyokong pada naiknya elektabilitas dari 02 itu. Betul, betul. Nah, di samping itu saya kira Bang, itu Ya. tercapture juga soal Apa? misalnya partai politik nih yang mulai Ya. efektif juga. Ya. Jadi partai-partai pendukung itu juga sekarang sudah mulai solid. Ya, Dapat kotel efek ya. ya enggak apa partainya, pemilihnya pemilih ya. partai yang biasanya itu ya sebelumnya Ya. itu banyak terjadi yang namanya split ticket ya, itu. Ya, split ticket. Jadi partai-partai pendukung itu tidak memilih capres Ya. yang dicalonkan oleh Ya, partai itu. Ya, ya. Nah, sekarang itu dalam 1,5 bulan atau 2 kelihatan bulan ya. ini terlihat bahwa mereka mulai solid ya mendukung 02 ya, misalnya Golkar. Golkar. Itu naik gitu, PAN, lalu kemudian juga apalagi Gerindra Demokrat. saya kira. Iya. Demokrat juga demikian. Ya. Itu karena menurut saya itu juga bekerja. Saya melihat bahwa misalnya pertemuan Gibran dengan Pak SBY dengan AHY, saya kira itu juga mempengaruhi secara positif ya. ya positif Ya. dan yang lainnya juga itu Ya. memberikan pengaruh positif yang Ya. lumayan baik gitu. Betul. Itu satu hal ya Bang. Yang lain itu juga memang ini terlihat bahwa apa ya, kenaikan itu juga sudah agak
apa namanya, di wilayah-wilayah kunci, itu sudah terlihat itu. Oh, di wilayah kunci Wilayah teritori kunci ya? itu Jawa lah misalnya. Jawa Tengah. Wilayah kunci itu disebut wilayah kunci karena memang pemilihnya, Mayoritas di DPT-nya situ ya? ya itu kan. Misalnya kalau dihitung Jawa itu 52% Iya, iya, sebenarnya dari keseluruhan gitu. iya, iya. Dan yang paling tinggi kan misalnya di Jawa Barat. Jawa Jawa Barat. Barat itu sudah 57-an, bahkan ada yang bilang 60 di kita ya. Lalu Ya. kemudian juga 02 untuk 02. Lalu kemudian di Banten juga sudah mendominasi sebenarnya. Lalu Ya. kemudian Jawa Tengah 53-an. Oh, Padahal itu kandang oh, banteng. itu yang paling Ya. ground battle-nya di situ. Ya, dan saya kira efektif juga Pak Jokowi berkeliling. Iya, 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 ya, itu buktinya ya. Ya, gitu. Nah, lalu kemudian juga Jawa Timur ada 57 dia. Ya, Kita ya, ada ya, yang ya. 60 juga. Hasil Gitu. per tracking 60 ya, hampir mirip lah. Hampir mirip, Ya, 57 ya, ya. dalam Ya, hal ya. itu. Jadi saya kira ini faktor endorsement Pak Jokowi ya. Jadi tadi partai ya. Dari sisi partai itu juga kan sebenarnya pendukung Pak Prabowo kursinya paling banyak kan. Itu Ya. 42-43% Ya, dibanding yang ya. lain ya, Ya, Pak ya. Ganjar. Nah, angkanya kan hampir mirip, bahkan melebihi. Nah, selebihnya itu sebenarnya endorsement dari Pak Jokowi itu. Ya. Yang dahulu Oh, itu endorsement Pak Jokowi ya. itu terlihat jelas Bang sebenarnya. Ya, Bagaimana pengaruh Pak Jokowi itu terhadap Oh. elektabilitas capres-capresan ini. Ya, dulu waktu arah politik Pak Jokowi itu belum jelas kemana, itu jelas ya antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu Masih pecah. masih hampir sama Iya, elektabilitasnya. iya, iya, iya. Nah, lalu kemudian kalau dilihat lebih dalam lagi, kemana dukungan politik Pak Jokowi, ya para pemilih yang ratingnya 80% itu kemana? Nah, antara lain itu masih ke Pak Ganjar itu paling besar, 40-50% dulu. Dulu ya. Tapi setelah, Sekarang iya, itu sudah jelas, sekarang tuh berbalik gitu. Makanya bisa dipahami ya, kenapa ketika misalnya tren elektabilitas 02 tinggi, menaik, tren 03 itu malah turun gitu. Iya, iya. Nah, sementara yang agak naik turun itu agak stagnan Stabil itu di 01. ya. Karena menurut saya 01 jelas posisi politiknya Ya, terhadap 02 ya, gitu. Nah, ya. sementara 03 posisi politiknya agak ambigu gitu, Ya, agak membingungkan. Ya, membingungkan ya, ya. Dia apakah oposisi ataukah apa gitu. Ya, perubahan atau melanjutkan. Ya. Dan itu kan perubahan arah politik dibacanya itu terakhir. Ya. Last minute kan sebelum pencalonan betul, itu. Betul. Sehingga konsolidasi di 03 itu relatif berantakan ya, betul, dari betul. sebelum. Dan kelihatannya juga membelah atau terbelah di dalam 03 itu. Ya, betul. Untuk itu terlihat, Bang. Ya, oh dilihat di mana itu? Terlihat dari PDIP itu juga kan Anda. Kan sebenarnya kalau dilihat gini, Bang. Ya. Pendukung dari Pak 03 itu kan PDIP lalu kemudian P3. Ya kan? Ya, betul. Itu jumlahnya itu lumayan besar, itu 39-an. Iya kan kursinya itu di atas 30 begitu. Iya. Tapi Pak Ganjar sendiri pasangannya di bawah suara partai. Iya. Bahkan tidak sama dengan suara partai PDIP yang 17 atau 18% gitu. Dia lebih kurang dari suara partai itu. Maka kan sebenarnya terjadi split ticket di para pendukung 03 itu. Iya. Apalagi P3 sebenarnya. Iya, lebih banyak lagi yang apalagi P3. Iya, pecah ke 02 dia. Ya, karena mereka tidak mendapatkan kotel efek. Ya. Kalau menurut saya dulu Pak Mahfud tidak tegas dikasih jaket hijau gitu. Kalau itu jelas mana ceruknya Pak Mahfud yang kemudian bisa digarap oleh Pak Mahfud itu untuk menambah elektabilitas. Ini kan ini masuk PDIP yang sebenarnya itulah pemilih Pak Ganjar yang memilih Pak Mahfud juga jadi gitu. Tidak berkembang, tidak menambah elektabilitas itu yang jadi positioningnya jadi ambigu ya seperti yang betul. Ya. Itu persoalannya. Dan kemudian juga adanya statement-statement negatif dari para elitnya kepada Pak Jokowi kan? Ya itu. Ini juga sebenarnya banyak pertanyaan juga, Bang. Tadi Abang juga saya lupa merespon. Ya kan soal misalnya kenapa sih ini komentar negatif terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak Ahok. Lalu kemudian banyak protes-protes juga tentang pelanggaran etik dan lain sebagainya itu. Itu kok tidak mempengaruhi elektabilitas. Paling enggak tidak tercapture oleh kita bahwa itu sangat pengaruh. Karena kalau menurut saya itu banyaknya itu isu-isu elit yang berkembang di tingkat elit.
tidak sampai pada kesadaran pemilih. Ya, ya, ya. Mungkin kalau waktunya agak panjang, gitu Nyampe, ya. nyampe. Ya itu, Ya. ya dengan cara-cara tentu dengan cara dan metode yang apa namanya disukai oleh apa namanya di kalangan akar rumput gitu. Iya, iya. Nah ini kan hanya berkembang di kalangan elit dan itu kan keras sebenarnya, Iya, iya. kan pelanggaran etik lah Iya, iya. tuduhannya itu Iya, serius iya, iya, iya. kalau menurut saya. Iya. Tapi di bawah itu kan punya logika yang berbeda dengan elit menurut Iya, iya, saya. iya. Kebutuhannya juga punya kebutuhan Dan itu berbeda. faktanya ya. Ya, dan itu faktanya kita Iya, iya, lihat iya. gitu. Nah, itu juga soal lembaga yang Abang singgung tadi kan, Iya, iya. misalnya trust apa namanya approval rating terhadap presiden, lalu kemudian trust terhadap lembaga-lembaga PU Bawaslu, KPU, bahkan Mahkamah Konstitusi itu juga meningkat, ya, tinggi. meningkat semua. Itu karena itu sebenarnya konsumsi elit itu Iya, Bang, gitu. iya, iya, Nah, iya. di masyarakat kita itu ya, memang kalau saya pahami misalnya, itu pemurah masyarakat kita itu dalam hal memberikan penilaian ya terhadap tokoh, terhadap Iya, iya. siapa namanya, institusi gitu. Itu pemurah sebenarnya, memberikan tinggi, asal dia tidak memberikan atau tidak melakukan pelanggaran yang cukup ekstrim. Iya, iya, Nah, itu iya, ya. iya, iya. Misalnya apa, korupsi, lalu Iya, iya. kemudian atau Iya, iya, narkoba iya, atau iya. hal-hal Iya, yang iya, lain. iya, iya, iya. Tapi kalau selama itu tidak Iya, lalu tidak terlalu kemudian masalah, dia nggak ya. dianggap, ya udahlah, gitu ya. Nah, khusus Pak Jokowi saya kira, apa namanya, responnya itu kan menarik ya dalam hal komunikasi politiknya Iya, ya, iya, iya. ketika misalnya para elit ini menyuarakan soal etik, soal apa gitu. Sampai hari ini kan juga kemudian apa sangat hati-hati, tidak direspon frontal, mungkin seperti ditanggapi tapi diacuhkan dan seterusnya. Ya, lalu kemudian mungkin juga ya dengan cara-cara apa namanya, mengambil intelektual lain untuk merespon itu gitu, Iya, iya, apa iya, iya, memberikan iya. perspektif yang Iya, iya. berbeda sehingga menjadi seimbang Iya, gitu iya, iya, antara iya, satu iya. kritik Jadi dengan kritik lain. dinetralisir. Ya Iya, itu, iya. dan saya kira ini juga kan menunjukkan itu. Iya, tetapi apakah, seperti misalnya statement dari Pak Butet, ya kan, Ya, Budaya ya. Jogja, kemudian kakaknya Ibu Megawati, Iya, ya, Pak Guntur ya. ya. Terus kemudian terakhir kan Ahok Ahok, misalnya, ya. iya. Apakah itu tidak, walaupun dikatakan elit, itu tidak akan merembes ke bawah dengan waktu yang, Ya sebenarnya ada agak ambigu juga kan. ya, ya. Orang-orang yang disebut-sebut tadi itu kan sanjung puji juga sebelumnya pada Pak Jokowi. Iya, justru itu. Sebelum Karena perbedaan politik ya, itu loh Pak. iya, 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 ya, Itu justru kan itu. yang agak mudah untuk dipatahkan Iya, iya, sebenarnya. iya, 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 itu dia, itu dia. Itu ya kan Iya, begitu. iya. Nah begitu juga kan misalnya perguruan-perguruan tinggi. Ya, ya, Itu perguruan kenapa? tinggi yang terakhir petisi-petisi itu. Iya kan itu apa namanya mudah dituduh untuk melihat apa politik politik praktisnya kental itu kan. Ya. Karena menjelang ini sebelumnya kemana saja Diam gitu aja ketika ya. ada hal-hal yang Iya, iya. itu ya lain ya, bukan Ya. itu terlepas dari setuju atau tidak. Tapi ini analisis kenapa misalnya 02 kok naik, lalu Nah, kemudian kritik-kritik itu kenapa kok apa yang tajam itu ya, kenapa tidak mempengaruhi soal itu ya, tadi. ya, ya. Makanya jadi kalau saya, walaupun mungkin sedikit berbeda dengan analisa Anda sebagai researcher, tren itu yang saya jadikan patokan bahwa tren yang 7% itu konsisten. Justru satu lagi Ipsos kemarin itu 7% itu 2 kali. Jadi 48, 42 gitu ya, 6,5, nah 36. Jadi konsisten dia 2 kali. Ya trennya naik. Ya. Dan di apa juga sama di Ya, ya. LC DNJA juga. Ya, ya, Jadi ya. konsistennya itu. Nah, dengan adanya capture Anda mengatakan bahwa katakan 70% lah yang menginginkan walaupun itu terpaut dengan 2-3 pasangan, Ya, ya. mengatakan bahwa 70% ingin Ya, ya, betul. ya, Satu putaran. satu putaran, dikonfirmasi dengan DNJA yang 80%. Ya, ya, ya. Nah, jadi artinya gini, bisa dikatakan tren kenaikan yang seperti seakan-akan tidak bisa dihambat. Ya. Artinya tidak pernah ada blunder berarti kan? Ah, kemudian closing statement kemarin itu yang belum di-capture, itulah harapan adanya Ya. peningkatan kembali. Ya. Sehingga saya menyimpulkan sebagai researcher
Satu putaran itu nggak bisa dihambat. Ya, ya. Ya, gitu loh. Ya, kalau bagi saya kan harus lihat agak konservatif ya lihat data itu ya Iya dong. 70% lah. Ya, karena Anda kan pelaku risetnya gitu loh. Kalau saya kan orang luar, hanya bisa membanding-bandingkan antara iya kan? Ya kan membaca data itu, Bang. Iya. Ya. Dan tentu saya juga melihat di lapangan. Ya, 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 betul. melalui video-video yang saya lihat, ya memang terjadi semacam kegairahan di kalangan anak muda. Ya, ya, Walaupun ya. mungkin dia berbeda pikiran dengan orang tuanya dalam hal pemilihan ini gitu. Nah, khusus mengenai anak muda yang cukup besar. Ya, Ada yang bilang 52 tahun, tergantung pada batas usia usia, ya. berapa. Ada yang 60, bahkan sampai 60 tahun. Ya. Ya, Gen Z saja yang pemula itu ya di angka 22%. Oh, Ya, itu tinggi kan. Anak muda Gen Z dan milenial itu 52%-an, bahkan ada yang bilang 60. 56. Ya. Ya. Itu kenapa saya kira itu sangat tertarik dengan 02 ya. Kan di survei kita itu terlihat bahwa kalangan muda itu kebanyakan memang milih 02. Itu karena menurut saya pada debat-debat atau Ya. visi misi Ya. mereka itu 02 sangat dipahami. Konkret Oh, itu, Bang. iya konkret ya. Jadi programatik dan itu saya kira ya strategi yang bagus. Iya, mengena ya. Satu kelihatan cerdas, tapi agak susah dipahami ini, Oh, filosofis ya agak dipahami. Tapi 02 itu kan lebih jelas ya, lebih tegas, konkret. lebih konkret soal program-program Iya, ya iya. yang programatik itu mudah ditangkap oleh kalangan anak-anak muda Muda itu. ya. Kalangan anak muda itu sebenarnya kalau lihat ya dari beberapa karakternya antara lain bukan nggak suka politik, tapi politik yang mereka sukai itu berbeda dengan politik Yang orang tua yang sukai. ya yang orang tua sukai gitu. Mereka lebih konkret. Dia harus jelas gue dapat apa gitu. Iya. Ya, apa yang bisa mereka berikan Manfaatkan. untuk misalnya kebutuhan-kebutuhan mereka itu kan soal-soal perumahan Iya, ya, tentu betul. anak muda butuh Iya. perumahan, Iya. butuh pekerjaan, butuh Iya. pendidikan yang bagus ya. Iya. Ya, pekerjaan itu, Kesehatan. kesehatan dan lain sebagainya itu. Itu yang sifatnya lebih lebih Membumi. iya betul. Iya. Jadi itu program-program yang Ditawarkan sangat 02 lebih lebih jelas banyak, gitu, iya. yang pragmatik dan mudah sekali untuk Iya. dipahami gitu. Betul. Mudah dipahami, mudah ditangkap ya. Iya, apa maksudnya gitu. Dan relate dengan kebutuhan dia. Dia kebutuhan Ya. dia. Ya. Jadi itu yang saya kira mereka membaca betul ya, timnya 02 ini membaca betul tentang itu saya kira ya. Itu terlihat segmentasi kita itu apa. Iya. Ya itu disesuaikan pakaian. Kan debat itu, Bang, saya kira itu juga tidak hanya soal substansi. Substansi oke Oh dan iya. itu programatik itu Program mudah ya. Visi dan misi lah. visi misi program itu Tapi mudah juga ditangkap. penampilan ya. Penampilan gitu ya, lalu kemudian gimmick bahkan Ya, gitu. gimmick. Dan mereka menyesuaikan. Terakhir itu kan aman gitu ya. Iya. Bagaimana dia minta maaf itu kan sesuatu yang menunjukkan keikhlasan dan Ya, rendah hati keikhlasan, kerendahan dibanding hati ya. yang lain. Betul. Misalnya dibanding dengan closing statement dari yang lain 03 Ya. misalnya menuduh soal Masih ya. iya soal pelanggar HAM dan lain Iya. sebagainya. Padahal dulu dia diambil oleh partainya untuk menjadi Wapres. itu Dan itu beliau saya ini kira. salah satu tim sukses. Itu. Menarik. Ya. Jadi ya sebenarnya kita tunggu ya kritik-kritik itu ya kalau saya ya kalau dalam konteks untuk demokrasi dan penyeimbang Gak ada masalah. nggak masalah dan bahkan mungkin kita tunggu nanti Ya. pasca pemilu ini apakah akan terus konsolidasi kritik-kritik itu yang high politik itu ya bukan politik praktis ya tidak bercampur dengan itu kita tunggu dari perguruan tinggi dan itu kan yang hilang selama ini gitu ya di Iya. masyarakat kita. Itu terlihat kalau ini terkonsolidasi, Iya. lalu kemudian menguat ya, kritik-kritik itu sebagai penyeimbang dari pemerintah dan itu bagus saya kira, Bagus. gitu ya. Demokrasi itu Untuk membuktikan demokrasi, soal ya. etik, soal high politik lah ya, bukan siapa mendukung siapa gitu Iya. dan mendapatkan apa. Ya, kalau itu politik praktis. Kalau kan? praktis Ya. itu. Tetapi ada juga yang menduga katanya ada beberapa inisiator dari
gerakan-gerakan itu ditenggarai hubungannya dengan partai tertentu. Ya. Sehingga sampai turun rektornya mengatakan, "Oh, itu tidak mewakili kami," gitu kan. Ya, Ya ya, ya. menarik juga itu. Iya, iya. Jadi dia memanfaatkan, sivitas akademika dengan brand tertentu yang, seakan-akan, sivitas akademika itu terwakili majority, padahal Ya. enggak. Itu salah satu ciri cara membaca dengan mudah, bahwa di situ ada kepentingan politik gitu. Ya, Terbelah terbelah, gitu. ya betul betul. Terbelah itu dengan mudah kita akan mengatakan bahwa ada kepentingan ya 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 yang praktis itu. Biasanya kalau soal normatif, soal apa etik, ya, soal yang itu apa mungkin di antara akademisi ini tidak terlalu banyak betul. terbelahnya ya antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ya. Jadi sebenarnya di masyarakat kita ya apalagi di masyarakat akademik saya kira itu juga ada proses apa ya otokritik yang apa lumayan karena mereka Ya ya. mereka juga independen satu sama lain gitu. Ya ya ya. Jadi apa namanya mungkin ya apa namanya sinyalemen itu juga terbaca oleh kelompok-kelompok yang Jelas berbeda jelas gitu jelas ya. jelas Ya kan nggak mungkin jelas. apa namanya ada asap atau kalau tidak api ada api gitu kan. Tetapi ada juga sedikit hubungan tentang bagaimana sikap Pak Jokowi dari sejak pemerintahannya ada 9, 10 tahun yang lalu Mhm, mhm. terhadap kritik. Jokowi lah orang yang paling tidak memberikan respon terhadap kritik. Iya. Tidak menganggap kritik itu sebagai sesuatu masalah. Nah, jadi kan itu kan tingkat resisten dia terhadap kritik yang sangat rendah, membuat Iya, semua orang akan mengeluarkan kritik. iya itu. Ya, pada waktu yang dia inginkan, ya kan Pak? Nah, Betul. disitulah kelebihannya. Jadi jiwa Iya, iya, kenegarawanan iya. dari Pak Jokowi itu hampir mirip dengan apa yang diikuti oleh Pak Prabowo terakhir-terakhir ini. Iya, iya. Iya kan? Ya itu yang dimaksud kepandaian dia Iya, iya dalam hal membaca ya kebutuhan dari seorang pemimpin merespon politik. Indonesia gitu loh. Iya, Jadi iya. pemimpin Indonesia itu tidaklah menjadi seorang elit, tapi dia hanya menjadi seorang rakyat biasa. Jadi diapain pun silakan. Wah, luar biasa itu, Pak. Iya, iya. Iya kan? Ya ilmu Jadi tinggi. iya dong, ilmu tinggi Tingkat menyerap, tinggi. menyerap semua di Betul ujung ya. gitu. Seakan-akan dia nggak terlalu melihat namanya ini perlu memerlukan citra di hadapan para elit, nggak masalah bagi dia. Selama capture-nya Populi Center mengatakan 80 silakan aja. Gimana menurut pendapat Anda? Iya, iya, iya. Iya, saya kira data berbicara itu. Jadi dia tidak ingin menggembirakan semua, menyenangkan semua orang. Betul, betul. Bagi dia bukan itu yang penting. Tugas saya yakini saya jalanin. Silakan. Sehingga kepuasan masyarakat elit juga bisa tersalurkan, Pak. Ya, betul, Ya betul. kan? Karena kan nggak direspon secara negatif sama beliau. Betul, betul, betul. Ya kan? Seperti diminum obat pahit aja yang diminum gitu, menjadi vitamin. Nah, kemudian yang menarik dari apa namanya rilis Anda ini bahwa kalau 3 lokasi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Jawa Barat. Barat sudah Ya. dikuasai, mana lagi lokasi yang menunjukkan ya kemenangan dari 02? Di timur juga saya kira Timur ya? apa meningkat gitu. Jadi sebenarnya di beberapa wilayah Ya. itu sudah terlihat. Jadi apa namanya peningkatan Di Banten? itu. Di Banten juga demikian gitu. Oh. Ya. Kalau Sumatera dari dulu udah Sumatera Barat. Sumatera Barat yang agak masih berat ya. Ya, ya, Kalau ya, dilihat gitu. dari teritorinya ya. Ya. Tapi kan saya dengar-dengar Sumatera Barat juga banyak yang beralih ya. Ya, ya. Ya karena kan sebenarnya kan di Sumatera juga tidak stagnan begitu juga. Ya. Karena misalnya dulu kan sangat keras. Pak Ya, ya, Jokowi ya, itu ya. kalau nggak salah di wilayah-wilayah Sumatera itu agak berat Berat, ya. berat, Bahkan berat. di Sumatera Barat Ya. itu rendah sekali sama Ya. seperti Banten. Tapi kan kemudian ketika kepemimpinan Pak Jokowi itu juga kan pembangunan di wilayah Aceh, di wilayah-wilayah Sumatera Barat, di wilayah-wilayah Sumatera Ya. itu juga fenomenal Ya, kan. ya, ya. Dan itu saya kira yang dalam tanda petik yang menyadarkan Ya, ya. banyak pemilih ya, Ya. yang kemudian mereka menginginkan untuk melanjutkan. Saya kira di daerah-daerah itu kenapa tinggi? Memang apa ya endorsement Pak Jokowi ini Mhm. sangat pengaruh. Kalau saya sih lihat partai, lalu kemudian mesin partai, lalu kemudian relawan, lalu Mhm. kemudian kan endorsement Pak Jokowi itu Ya, kan yang sangat kuat. menjadi Iya, kekuatan kekuatan 02 itu sekarang dan ini ya. di daerah-daerah itu
Pak Jokowi kan keliling Iya, iya. kemana-mana. Walaupun mungkin sebenarnya sinyalemen kenapa misalnya saya tidak akan menggunakan apa ya, hak dia misalnya untuk berkampanye gitu. Karena dia sudah berkampanye keliling kemana-mana itu. Dengan sendirinya Iya, begitu. ditangkap masyarakat sudah jelas Ya, gitu kan jelas. ya. Satu itu. Yang kedua juga kan misalnya dia punya peluang, tapi dia Tidak menggunakannya ya dengan tidak menggunakan ya, 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 itu. ya. Saya kira itu poin plus akhirnya. Ya, walaupun Kepada yang antipati ya tetap aja gitu iya, kalau itu di poin itu. iya, itu risiko itu. Dan itu tidak Ya, tidak tidak masalah sepanjang tidak menghambat pekerjaannya ya, kan. ya, ya. Nah, saya tertarik melihat jika pemilu legislatif legislatif diadakan hari ini, partai mana yang akan Anda pilih? Di sini Ya. sedikit mirip dengan apa yang dibuat Kompas ya di Ya. survei Kompas. Cuman waktu itu di sana Partai Gerindra sudah leading ya waktu itu. Ya. Ya, ini juga kan sebenarnya dalam rentang Margin of error ya? ya, margin of error itu. Ya, tapi kemarin Ipsos udah agak tidak lagi margin of error waktu itu. Oh ya, Ya, sudah mungkin Gerindra turun- dia. Iya, atas. Gerindra yang di atas ya. Ya, saya kira ada juga ya, dan Ya, ya. kemungkinan itu ada. Dan sangat dinamis lah kalau ini Ya, ya. dinamis, Ya. ya. Jauh lebih dinamis daripada Pilpres. Iya kan benar nggak? Elektabilitas Ya. kan bisa lihat tren naik atau stagnan atau turun ya. Ya. Kalau ini kayaknya Karena faktornya lebih banyak. ya betul faktornya ya yang ada di dalam survei itu faktor Ya, lebih banyak ya. ya. Nah kemudian di sini Golkar nomor 3, kemudian disusul dengan PKB, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem. Nah gimana partai-partai yang baru? Ini. Nah, satu itu sebelum itu, saya kira Ya. ini juga menunjukkan ada kotel efek bekerja. Oh gitu iya, ya. iya dong. Misalnya dalam hal ini Gerindra kenapa naik ya? Iya. Karena dia punya Prabowo bintangnya di situ. Golkar gitu. juga gitu. Ya, Golkar juga dapat kotel efek itu juga. Ya, PKS saya PKS kira dari. dari Nah, ini kan Amin. yang menarik itu Nasdem. Dia Ya. tidak mendapatkan kotel efek yang banyak Ya, dari ya. Anies, padahal dia sebagai pemimpin koalisi. Gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Kenapa Anies tuh? itu karakternya lebih terbaca sama orang itu ke PKS. PKS ya. Dan PKS itu lebih apa namanya bisa dalam tanda petik memanfaatkan ya apa dengan karakter Pak Anies yang apa Islami lalu kemudian itu juga banyak dibawa difasilitasi kemana. Tapi PKB juga dapat ya? PKB juga ya, karena punya Muhaimin jelas. Ya. Jadi sebenarnya kotel efek itu akan dapat itu jika apa namanya karakter atau asosiasi dari capresnya cawapres itu match Ya, antara- PKS dengan si ya Amin. gitu gitu. PKS Sementara- dengan Anies, Iya, PKB dengan iya, sementara gitu. Nasdemnya nggak ada. itu dia. Iya, benar Sehingga- luar biasa nih, luar biasa nih. Ya gitu ya. Dan Demokrat juga kelihatan mirip dengan Golkar ya. Ya, Demokrat ya betul ya. Karena solid mendukung. Solid Ya. ya. Nah, sementara kalau misalnya yang di papan bawah Ya. memang agak berat. Memang harus kerja sangat sangat keras. Oh, ya. untuk masuk ke parlemen ya. Ya, karena memang kalau di bawah itu di masyarakat itu apa ya, incumbent itu pengaruh sekali. Oh, Karena dia punya posisi dan kemudian dia telah bekerja agak lama gitu ya di masyarakat itu. Punya reses 5 kali selama setahun. Ya, bayangkan punya resource juga ya, yang betul, cukup, betul. cukup tinggi. Ya, Tapi ya itu ya. Tapi ya apa PSI ini ya apa namanya cukup ya lumayan kalau dibanding dengan dulu-dulu gitu ya. Ya, Perindo juga nggak Ya, ada. ya nggak ada juga. Tapi kan Kalau di tingkat bawah ini mungkin memang ya harus hati-hati cara membacanya. Saya selalu ya. mengingatkan kalau membaca partai yang di papan bawah itu Ya. karena memang pemilihnya sangat sedikit gitu. Sehingga Oh. margin errornya pasti akan Ya. lebih gede gitu Iya, dibanding. iya. Oh, gitu ya. Jadi Ya. bisa-bisa cuma satu pun dia bisa jadi 3% Iya, itu ya, ya. begitu. Ya. Ya, gitu. Karena margin of error ya. Ya, Jadi suaranya sangat dinamis ya. Ya. Ya memang ada beberapa Ipsos juga ada yang meneliti itu ya angkanya memang dinamis sih. Ya, ya. ya. LSI Denijaya juga dinamis angka-angkanya ya. Nah kemudian apa lagi yang menarik dari survei Anda yang ditemukan selain yang kita bicarakan tadi? Satu putaran apalagi ya Bang ya? Elektabilitas, kemudian penilaian terhadap demokrasi kan cuma masih bagus. Ya, saya kira. Jadi kalau ada yang Ya karena yang menilai itu kan sebenarnya masyarakat toh. ya justru itu.
Nah, jadi masyarakat itu kan secara umum pandangan awam, secara Ya, keseluruhan misalnya pemilu berjalan, ya, 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 lalu kemudian ya, juga ada DPR, ada ya, secara umum saja ya, gitu. ya, 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 Tapi memang kalau dinilai lebih detail ya, misalnya indeks demokrasi dan seterusnya, ya ya, mungkin ya, juga sebenarnya itu bisa terlihat ada apa persoalan-persoalan dalam demokrasi itu. ya, ya, ya. Ini Tapi kan sekali lagi ini opini masyarakat secara keseluruhan ya, gitu. tapi artinya gini, sebuah masyarakat yang maju ya harus bisa memahami apa opini masyarakat, ya Betul, kan? betul, ya. Karena menurut seorang profesor dari Melbourne University yang pernah diwawancara oleh seseorang di televisi, dia mengatakan Ya, ya. begini, Indonesia secara sosiologi katanya Mhm. kelas menengah atasnya itu tidak memiliki kaki tangan di bawah. Sehingga Betul. pikiran-pikirannya itu tidak tersalurkan dengan baik. Ya elitis. Ya, jadi 25 tahun lalu setelah reformasi sampai sekarang, kenapa sirkulasi dari pemikiran orang-orang yang elit itu di Betul. antara mereka-mereka saja gitu loh. Ya, Ya karena mereka tidak punya infrastruktur sosial untuk betul, betul. ya membuat suara dan pikiran mereka diserap oleh masyarakat kebanyakan. Gimana itu? Iya, betul. Jadi logika masyarakat dengan logika elit itu Nah, jadi agak beda. berbeda. Iya, Iya dan kan? kebutuhan mereka juga berbeda. Yang Nah, salah dibaca iya, dan yang iya. pandai membaca itu Pak Jokowi. Ya, ya tentu ya, 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 itulah gitu ya. kemenangan beliau itu ya. Nah, sehingga kan misalnya begini, kalau orang mengharapkan ya dengan banyak kritik seperti itu terjadi people power gitu. Tapi agak susah. Nah, itu memang ada faktor yang lain yang kemudian people power itu akan terjadi, kekuatan masyarakat itu lalu apa muncul protes besar itu. Itu juga di 98 itu karena ada faktor lain yang sebenarnya apa menjadi penentu yaitu krisis, Pak. Di Ekonomi masa ya, krisis ekonomi ya. ekonomi yang mereka rasakan. Ini kan nggak diganjal dengan bansos. Misalnya 600.000 per bulan. Bagi masyarakat di bawah itu 2 bulan itu untuk Ya. hidup dan itu kan luar biasa saya kira. Jadi itu memang, apa namanya, hal-hal yang program pemerintah yang mereka sangat rasakan itu, Iya, iya. gitu, yang sangat dirasakan gitu ya, mereka konkret ya mendapat uang untuk itu, karena mereka membutuhkan. Nah logika di elit kan itu juga kan mengkritik, "Lah bansos ini apa?" Eee, Iya, iya. apa ya, itu tidak mendidik dan lain sebagainya. Loh itu dibutuhkan oleh masyarakat Iya, gitu. iya. Ya, jadi Iya, jadi iya. apa namanya, itu salah satu yang kemudian agak berbeda ya di Pandangannya ya, ya pandangannya. pandangan-pandangan Kebutuhan seperti itu. masyarakat real dengan pandangan elit. Iya, iya, iya. Dan intelektual ya. Ya, ya makanya kenapa approval rating-nya Pak Jokowi itu juga di 80 itu. Iya, Saya itu kira itu gara-gara salah itu ya. satu yang lebih konkret, bansos apa, Iya, iya. mereka rasakan, infrastruktur mereka rasakan gitu. Gitu. Sementara logika elit enggak, infrastruktur dikritik Ya, dan seterusnya dan di sama yang masyarakat Anda enggak. sebutkan tadi bahwa program 02 yang sangat dapat dinikmati dan dirasakan mereka juga seperti lanjutan dari program yang sekarang kan, Ya, perluasan lah, pengembangan. ya itu memang salah satu alasan ya kenapa 02 itu Leading. dianggap sebagai itu karena dianggap sebagai keberlanjutan, Ya, ya. kontinuitas daripada Pak Jokowi itu. Dan biarlah keberlanjutan itu lebih cepat kalau bisa. Ya, betul. Nah, dulu kenapa Ganjar juga dipilih untuk itu? Karena diharapkan Pak Ya, Ganjar itu sebagai keberlanjutan Jokowi. ya. Begitu tidak terlihat jelas visi keberlanjutan dari Pak Jokowi itu, masyarakat lari ke Nah, ya, 02 ya, yang ya. lebih Iya, iya, menjanjikan iya, ya iya. atau memungkinkan Iya, iya. keberlanjutan itu. Ketika mereka memberikan statement-statement negatif tentang Jokowi Iya, udah. iya gitu. Jadi dia tidak tidak apa namanya, tidak sadar bahwa penopang tingginya elektabilitas Ganjar dulu itu sebenarnya ditopang oleh dukungan Pak Jokowi itu, pemilih-pemilih Pak Jokowi itu. Ya, Gitu. dan kesimpulannya adalah bahwa PDIP agak menurun terus ya, seiring Ya, dengan penurunan 03 kan, benar kan? ya betul. Nah, dengan adanya statement dari Ahok kemarin gimana? Apakah nggak akan menurun lagi atau gimana? Agak terlambat kalau menurut saya. Dan mereka kan, ya itu tadi Bang, Hmm. mereka itu kan pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi Itu dan maksud sanjung saya. puji dengan Pak Jokowi itu gitu. Kok Justru itu. tiba-tiba dengan Iya, perbedaan politik itu iya, kemudian, kan bacaan masyarakat begitu iya, itu iya, dengan iya. mudah.
Jadi ada semacam Mereka menikmati kok gitu loh. ya itu loh. Iya. Mereka seolah-olah mengabaikan apa yang diberikan oleh Pak Jokowi, kehadiran Pak Jokowi Iya, kepada betul, mereka betul, ya betul. kan. Nah, tetapi ada semacam rasa sakit hati mungkin di dalamnya. Ya itu juga yang dibaca ya. Sehingga kata-kata Anda terlambat sehingga tidak memakai rasio kan? Nah Ya. dong. Ya, Kalau ingin membalikkan keadaan kan bukan sekarang lagi sih, ya, iya kan? ya. Dan yang antri untuk itu Hmm. jauh lebih panjang daripada yang mundur saya kira. Oh, Iya kan gitu toh. maksudnya Untuk gimana? untuk penggantinya. Kan kemarin saya ditanya soal Ya, misalnya apakah ada pengaruh misalnya soal mundurnya Menteri Mahfud misalnya. Ya saya bilang justru terlambat. Kalau sekarang iya. momentumnya tidak Udah hari lewat, ini. udah lewat. Udah lewat ya. Dan yang penggantinya lebih banyak daripada yang mundur. Artinya iya. Yang ngantri untuk menggantikannya itu Ya, juga karena lebih itu banyak. fasilitas ya. Ya, saya kira cukup bagus ya, apa namanya, wawasan kita. Tapi kalaupun Anda tadi menganalisis ini Satu putaran. kemungkinan 2 putaran masih ada, Masih ada. 30%, Ya, kalau saya 90%. Ya, satu putaran. jadi cuma Iya. 10%. Terima kasih, Bung.